Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jessica Rahmat dengan NIM 210411028 dari kelas Mikrobiologi Industri kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir proyek Mikrobiologi Industri tentang teknik isolasi, identifikasi morfologi dan molekuler, metode stres lingkungan, pengujian biokimia, serta rekayasa genetika dari mikroorganisme Dunaliella salina dan Penicillium chrysogenum. Yang pertama, itu ada identifikasi morfologi dari mikroorganisme Dunaliella salina, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa Dunaliella salina merupakan mikroalga hijau uniseluler yang dikenal dengan kemampuannya dalam memproduksi beta-karoten. Biasanya, identifikasi morfologi dari Dunaliella salina ini bisa diamati langsung di bawah mikroskop untuk mengevaluasi bentuk sel, ukuran, dan struktur yang tampak. Dunaliella salina umumnya memiliki bentuk sel seperti bulat atau oval, dengan ukuran berkisar 5 sampai, 20 mikrometer. Ciri khas dari alga ini adalah adanya satu atau 2 flagela yang membantu pergerakan serta kehadiran sejumlah terusan lipid yang terlihat sebagai titik-titik kuning cerah dalam sel, terutama dalam kondisi salinitas tinggi. Struktur selnya tersusun dari kloroplas, vakuola, pinerit, nukleus, badan Golgi, dan terdapat bintik mata pada bagian anteriornya. Identifikasi molekuler dari, mikroorganisme ini yang pertama itu polimerase chain reaction, di mana digunakan untuk mengamplifikasi gen spesifik dari Dunaliella salina. Yang kedua itu sequencing DNA untuk menentukan urutan nukleotida dalam suatu molekul DNA. Yang ketiga itu analisis filogenetik digunakan untuk menentukan hubungan evolusioner antara isolat Dunaliella salina dengan strain yang lain. Yang ketiga itu teknik isolasinya, yang pertama teknik pengambilan sampel. Dari artikel yang saya baca dan yang saya dapatkan, dia mengambil sampel pada daun, hutan mangrove, lalu dibersihkan. Yang kedua dilakukan teknik direct plating, setelah dibersihkan, dilakukan penanaman langsung daun mangrove dan lamun yang telah dibersihkan ke atas medium agar padat yang mengandung air laut, glukosa, dan ekstrak yes. Lalu diinkubasi pada suhu kamar untuk memungkinkan pertumbuhan mikroalga di sekitar sedimen daun. Lalu dilakukan, teknik cross stacking, yang dimurnikan dengan metode gores atau strict plate untuk memisahkan mikroorganisme dari kontaminasi lain. Lalu dilakukan, teknik observasi pure isolate di mana dilakukan untuk, di mana dilakukan menggunakan diambil menggunakan jarum OC dan digoreskan lagi pada medium agar padat, yang sama komposisinya untuk memastikan kemurniannya. Baru terakhir dilakukan teknik kultivasi di dalam labu Erlenmeyer dengan pengadukan sekitar 100 rpm dan disimpan pada suhu ruang selama 7 hari. Di mana menghasilkan kultur yang menunjukkan warna oranye pink seperti pada gambar, yang menandakan adanya produksi karotenoid seperti beta-karoten, dan anthocyanin. Yang ketiga itu metode stres lingkungan, di mana digunakan untuk peningkatan atau pemicu utama akumulasi karotenoid pada mikroorganisme ini. Yang pertama itu salinitas tinggi. Ketika alga ini terpapar pada garam yang tinggi seperti NaCl, sel-selnya akan, dapat meningkatkan produksi karotenoid. Bentar, akan meningkatkan, eee, men kenaikan kadar garamnya menyebabkan stres osmotik yang mendorong sel menghasilkan gliserol sebagai pelindung osmotik internal, tapi juga meningkatkan produksi karotenoid untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Jadi itu bentuk responnya. Yang kedua itu intensitas cahaya, di mana intensitas cahaya ini, perlu dalam kultur untuk meningkatkan produksi karotenoid secara industri. Namun jika intensitas cahaya terlalu tinggi, akan terjadi risiko fotoinhibisi yang dapat merusak sistem fotosintetik. Yang ketiga ada suhu, di mana suhu juga mempengaruhi metabolisme Dunaliella salina ini, terutama dalam produksi karotenoid. Pada suhu yang lebih tinggi seperti sekitar 30 sampai 35 derajat Celcius, alga ini cenderung menghasilkan lebih banyak karotenoid sebagai respon terhadap stres termal tersebut. Yang terakhir itu ada kekurangan nutrisi.
Khususnya nitrogen merupakan salah satu metode yang efektif untuk merangsang akumulasi karotenoidnya. Jadi itu bentuk responnya ketika, sesuatu alga kekurangan nutrisi, dia akan meningkatkan akumulasi karotenoid. Mmm, yang terakhir tuh ada pengujian biokimianya tuh, di antaranya analisis kandungan karotenoid, di mana pada dunalesel ini akan diekstraksi menggunakan organik seperti metanol atau etanol, kemudian kadar karotenoidnya diukur dengan panjang gelombang tertentu. Berarti alat yang digunakan ini adalah spektrofotometri, dengan hasil menunjukkan konsentrasi karotenoid dalam mikroalga dan berfungsi untuk memverifikasi potensi Dunaliella salina sebagai sumber pewarna alami. Yang kedua tuh uji aktivitas antioksidan, di mana, eee, karotenoid memiliki sifat sebagai agen pencegah kerusakan oksidatif. Penurunan intensitas warna menunjukkan kemampuan ekstra untuk menangkap radikal bebas sehingga mengindikasi potensi antioksidan dari karotenoid yang dihasilkan. Di mana ini, merupakan, rekayasa genetika dari, mikroorganisme ini. Ini seperti yang pada gambar ini, apa namanya, ini langkah-langkah atau urutan dari rekayasa genetikanya, di mana yang pertama isolasi gen Gusnya itu misalnya isolasi gen Gusnya itu kita ambil dari, eee, bakteri misalnya Escherichia coli. Namun pada artikel yang saya temukan dia tidak mengatakan, eee, mengatakan secara, khusus, di mana gen Gusnya itu didapatkan. Namun kita bisa mendapatkan gen Gusnya itu dari, Escherichia coli atau tanaman yang mengandung gen tersebut. Yang kedua dilakukan desain vektor plasmid, di mana promotor dari rekayasa genetika ini adalah, gen Gus itu ekspresi gen Gus itu sendiri, eee, dan gen Gusnya itu yang akan menyampaikan atau memasukkan vektornya itu ke dalam Dunaliella salina. Eee, Baru dilakukan cloning gen Gus ke vektor, di mana menggunakan teknik PCR untuk mengamplifikasi gen Gus dan enzim, transkripsi untuk memotong vektor-vektor, kemudian menghubungkan gen Gus ke dalam vektor plasmid. Yang ketiga transformasi ke Dunaliella salina ini. Perkenalkan vektor plasmid yang sudah diinstruksi ke dalam sel Dunaliella salina melalui metode transformasi seperti, elektroporasi. Yang terakhir, yang selanjutnya seleksi sel transforman. Gunakan seleksi penanda untuk mengidentifikasi sel yang berhasil menerima vektor plasmid, misalnya dengan menumbuhkan sel dalam media yang mengandung antibiotik. Yang selanjutnya verifikasi ekspresi gen Gus, di mana, verifikasi keberadaan, dan ekspresi gen Gus melalui teknik seperti PCR dan analisis aktivitas enzim Gus. Analisis peningkatan produksi karotenoid pada sel transformer dibandingkan dengan kontrol. Baru, ini contoh gambarnya saya menemukan gambar ini dari, ChatGPT. Yang kedua mikroorganismenya itu Penicillium chrysogenum, di mana koloni dari Penicillium chrysogenum itu berwarna hijau kebiruan, bertekstur seperti beludu seperti yang pada gambar di samping, dan memiliki permukaan yang berbulu. Conidiophore-nya itu berbentuk bercabang-cabang, dan membentuk seperti sikat, seperti gambar di samping. Conidianya berbentuk bulat oval, berwarna hijau, dan tersusun dalam rantai, seperti yang pada gambar ini. Identifikasi molekuler dari mikroorganisme ini, pertama sequencing, produk PCR yang dihasilkan dilarutkan untuk mengetahui urutan basa nitrogennya. Kemudian baru dibandingkan dengan database sekuen DNA yang sudah ada. Baru dilakukan, yang kedua dengan cara analisis filogenetik. Sama juga seperti mikroorganisme sebelumnya. Urutan basa nitrogen yang diperoleh dibandingkan urutan basa nitrogen dari Penicillium lainnya. Berikut adalah teknik isolasi dari, Penicillium chrysogenum, pengambilan sampel, pengenceran, penyemaian, inkubasi, sistem koloni, pemurnian, dan verifikasi. Eee, ini ada metodenya dengan menggunakan, medium agar padat. Metode stres lingkungannya itu ada pertama kecepatan agitasi. Kecepatan agitasi, dalam
Eee, Fermentor sangat penting untuk memastikan distribusi nutrisi yang merata dan oksigen larut yang cukup. Kecepatan agitasi ini, adalah kecepatan dalam pengadukan. Yang kedua itu suhu dan pH. Suhu dan pH pada media fermentasi juga mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dan produksi, metabolit. Yang ketiga itu nutrisi dan komposisi media, di mana komposisi media fermentasi termasuk sumber karbon, glukosa, nitrogen, ekstra algi, baktopepton, dan nutrisi lainnya sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sel. Pengujian biokimianya, pada mikroorganisme ini, produksi penisilin seharusnya melibatkan pengujian biokimia dalam mengoptimalkan hasil produksinya, kualitas serta efektivitas penisilin yang dihasilkan. Pengujian ini diantaranya karakterisasi mikroorganisme, optimasi kondisi fermentasi, pengukuran aktivitas antibiotik, dan intervensi faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi penisilin. Mmm Pengujian biokimia dilakukan untuk menentukan komponen media pertumbuhan yang mendukung produksi penisilin secara maksimal. Biasanya media fermentasi itu yang digunakan mengandung komponen seperti susu, krim, glukosa, ekstrak ragi, dan baktopepton. Eee, Selain itu penambahan antifoam dan asam asetat sebagai prekursor biosintesis penisilin juga penting untuk meningkatkan efisiensi produksi. Pengujian pH-nya pada pengujian ini sekitar 6,5 hingga 7,0. Sampai di sinilah hasil dari, presentasi saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.